kita tentang babu fadlis siwak wa qisalil fitah. Jadi tentang keutamaan siwak. Siwak itu Bapak, kalau dalam bahasa Arab itu al-'ud alladhi yatasawwaq bih. Al-'ud itu kayak semacam kayu kecil gitu ya, yang bisa digunakan untuk menggosok. Yatasawwaq, untuk bersiwak. Memang di Indonesia jarang ya. Paling mungkin di Tanah Abang itu banyak. Oleh karena itu, dalam bab siwak ini kita bicara tentang kebersihan. Karena Islam itu adalah agama yang bersih. Al-Islamu nadhifun wa tanawwafu. Islam itu agama bersih, maka hendaklah kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. La yadkhulul jannah illa nadhif. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Memang nadhif di sini mempunyai dua makna. Baik makna secara tekstualnya, jaga seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita, Bapak sekalian. Karena sesungguhnya tubuh kita ini adalah kotor. Kita suka bawa kotoran. Kita bawa sehari-hari kotoran, Bapak. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kita bawa kotoran. Rambut kita ada kotorannya, namanya ketombe. Lalu ke mata pun juga kotoran. Apa namanya itu? Belekan. Hidung kita punya kotoran. Pupil ya. Ingus. Sampai ini kita punya kotoran. Telinga kita punya kotoran. Perut kita apa lagi? Perut yang kita manjakan dengan makanan minuman. Banyak mengandung kotoran. Kemaluan kita apa lagi? Tempat keluarnya kotoran. Kaki kita punya kotoran. Jadi kita bawa kotoran. Bawa kotor. Kalau kita ini hidup kita kotor, ya kita bawa kotoran, apa sih yang kita banggakan di hadapan Allah? Kalau bukan amal kita, itu pun kalau diterima amal kita. Oleh karena itulah kita nggak boleh sombong begitu. Jangan kita sombong. Kita nggak ada apa-apanya. Di dalam surah Al-Insan Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami jadikan manusia min nutfatin amsyaj, dari nutfah yang bercampur. Kalau istilah biologis itu ya ilmu biologi, antara spermatozoa bertemu dengan ovum ya. Membentuk zigot, cikal bakal bayi yang menempel pada dinding rahim wanita. Jadi min nutfatin amsyaj, dari nutfah yang bercampur. Itu secara zahiriyah kita punya kotoran. La yadkhulul jannah illa nadhif. Ini yang lebih penting lagi. Ternyata menjaga kebersihan badan kita, jasmani kita dari kotoran itu penting. Tapi akan jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa membersihkan. Kebersihan dari arti ma'nawi. Kebersihan hati kita. Oleh karena itulah Nabi senantiasa berdoa, Allahumma nawwir fi qalbi. Ya Allah, berikan cahaya dalam hatiku. Mengapa cuma hati awal yang pinta Nabi? Karena kalau seandainya hati yang sudah bersih, hati yang bercahaya, maka akan memberikan efek positif kepada anggota-anggota tubuh yang lain, akan bercahaya. Hati baik
maka perbuatan seseorang akan baik. Hati baik, ucapan yang keluar dari seseorang akan baik. Hatinya baik, maka pendengaran seseorang akan baik. Hatinya baik, maka dia punya pemikiran, intelektualitasnya juga baik. Maka yang penting ini Bapak sekalian adalah kebersihan maknawi, kebersihan hati. Maka Islam, Masya Allah, agama yang nazim, agama nazim. Jadi al-Islamu nazifun, fatanazzafu, la yadkhulul jannah illa nazim. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Dan Allah cinta kepada yang indah-indah. Indah dalam arti apa? Indah akhlaknya, indah imannya, indah adabnya, kelakuannya. Bukan indah orangnya, bukan indah kecantikannya, indah dari segi paras. Tetapi indah hatinya. Walaupun secara makna zahirnya Allah suka yang bagus-bagus, yang indah-indah. Kalau kita misalnya sholat Pak, sholat dengan kondangan misalnya, itu kita jujur Pak, pakaiannya mana yang paling bagus kita, mau kondangan atau mau sholat? Mau kondangan. Kalau kita misalnya mau kondangan lebih bagus daripada mau sholat, belum indah di mata Allah. Belum indah. Kita kalau mau kondangan kita pilih itu baju yang paling bagus di lemari itu. Yang jarang kita pakai. Yang paling bagus belum pernah dipakai kita keluarin tuh. Kenapa? Mau hadapan manusia tuh. Tapi giliran kita mau menghadap Allah, yang kita pakai asal-asalan, kadang-kadang yang kita udah pakai 2 hari kita pakai lagi. Di mata Allah belum indah itu, belum. Kita masih Allah cemburu sebenarnya tuh. Seakan Allah katakan kamu manusia, sama manusia kamu berupaya seindah mungkin, tapi di hadapanku kau asal-asalan. Kadang pakai kaos oblong doang sholat. Ini kata guru saya, Kiai Haji Bunyamin Muhammad, itu kita masih munafik di hadapan Allah tuh. Giliran kita kondangan yang bagus kita pakai, tapi giliran kita menghadap Allah kita pakai asal. Kalau perlu yang paling bagus Pak ketika menghadap sholat, pakai jas yang rapi, wangi-wangian. Mengapa? Kita berhadapan dengan Allah. Hadis pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin muttafaqun alaihi. Nabi menggunakan kalimat awalnya laula, andai kata. Laula, andai kata tidak. An asyqa ala ummati. Ini kalau terjemahan secara bebasnya Pak ya. Nanti kita bahas secara bebas. Andai kata tidak memberatkan atas umatku, atau ala nas, atau atas manusia, la amartuhum, sungguh aku perintahkan mereka, bisiwaki, untuk senantiasa menggunakan siwak, ma'akuli salatin, inda iradatis salat, di saat dia akan melakukan salat. Laula an asyqa, andai kata tidaklah memberatkan atas umatku dan manusia, aku perintahkan mereka untuk menggunakan siwak.
saat mereka akan sholat. Satu hadis aneh, Pak. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laula an asyqa ala ummati ay karahah aw makhafah an asyqa ala ummati. Tidaklah kata-kata laula, andai kata tidak memberatkan, andai kata tidak menjadi sebuah hal yang tidak sukai manusia, andai kata bukanlah sesuatu yang makhafah, menjadi sebuah kekhawatiran bagi umatku, la amartuhum, kata la amartuhum di sini amrun ijabun, Pak. Jadi amrun ijabun ini perintah wajib sebenarnya. Fala dalila fihi liman qala, maka tidaklah terdapat dalil bagi orang yang berkata al-mandub laisa maqburan bih. Perintah sunnah bukanlah yang diperintahkan. Jadi mandub, hal yang mandub laisa maqburan bih. Ya, berarti kalau yang sunnah tidak diperintahkan. Jadi ini menunjukkan sebenarnya kata-kata la amartuhum itu adalah amrun ijab. Memang kalau dalam kaidah usul fiqh ada istilah al-aslu fil amr lil wujub. Dasarnya perintah itu adalah wajib. Sekalipun memang di dalam kaidah usul fiqh tidak semua perintah adalah mandub. Tidak semua perintah adalah wajib. Ada yang bersifat mandub, ada yang bersifat ikhtiyar. Termasuk Bapak sekalian, kata-kata la amartuhum bisiwak ini, sungguh aku perintahkan, itu menggunakan lam taukid. Aku perintahkan. Ini di sini amrun ijab sebenarnya. Fala dalil fihi liman qala al-mandub laisa ma'murun bih. Bisiwak, untuk menggunakan siwak, Bapak sekalian. Ma'a kulli sholatin ay 'inda iradatiha, yaitu di saat dia ingin sholat. Di sini qala Syekh Syihabuddin Ar-Ramli, walau nasiyahu hatta dakhala fi sholati atabihi fi asna'i bi'amalin khatib. Sampai seorang ulama yang bernama Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan kalau seandainya seseorang di saat dia sholat, ya, di saat dia ingin sholat, dia lupa pakai siwak, maka dia boleh kerjakan, dia boleh gunakan siwak itu, Bapak sekalian, fi asna'i sholat, bi amal khafif, sekalipun dengan sesuatu amal yang kecil, misalnya. Sampai begitu. Ini menurut Syihabuddin Ar-Ramli. Itu mengacu kepada kata-kata la amartuhum bisiwak, amrun ijab. Berarti menunjukkan ada satu penekanan kalau kita ingin sholat, memang seharusnya kita pakai siwak. Pakai siwak. Apa manfaatnya? Nanti kita lihat. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya pakai siwak? Mengapa? Nabi menggunakan kalimat la amartuhum bisiwak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, ada lafaz ini, Pak. La faradtu alaihim as-siwak 'inda kulli salatin kama faradtu alaihim al-wudu. Jadi kata-kata la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin, ada sebuah riwayat yang lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan lafaz la faradtu alaihim, aku wajibkan atas mereka as-siwak, menggunakan siwak inda kulli salatin, ya, setiap akan salat, kama faradtu alaihim al-wudu'a, sebagaimana aku wajibkan mereka wudu. Jadi kedudukannya begitu, Pak.
Aku wajibkan atas mereka gunakan siwak setiap ingin sholat, sebagaimana aku wajibkan wudu. Bapak rahmati Allah. Apa kandungan makna daripada hadis ini? Yang pertama, qala al-musannif fi hadzal hadits dalilun ala jawazil ijtihad lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fima lam yarid bihi nass min Allah taala. Yang pertama, dalil ini, hadis ini menunjukkan ala jawazil ijtihad. Jadi maksudnya jawazil ijtihad ini dibolehkannya, yaitu ijtihadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap satu hukum yang di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata siwak. Inilah pentingnya ada Al-Quran hadis. Al-Quran bicara tentang innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang mutatahhirin. Cinta kepada orang-orang yang bersuci. Kata-kata mutatahhirin ini banyak. Yang salah satunya adalah bagaimana supaya kita bersih, baik secara jasmani, fisik kita maupun rohani kita. Apalagi di saat kita menghadap Allah. Maka salah satunya adalah dengan siwak. Dengan kita menggunakan siwak. Bapak sekalian. Yang kedua apa? Yang kedua, wa fihi ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi min rifqi bi ummatihi. Ini salah satu daripada rasa kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi arifqu bi ummatihi. Mestinya kata-kata la amartuhum bisiwak, aku wajibkan mereka. Sebagaimana tadi dalam riwayat lain, la faratu alaihim as-siwak inda kulli salatin kama faratu alaihim al-wudu. Kalau seandainya wudu saja itu wajib, maka siwak pun aku wajibkan atas mereka. Tapi Nabi menggunakan laula an asyqa. Yang tanya amrun ijabun jadi amrun. Yang itu merupakan sebuah arifku bi ummati. Rasa kasih sayang, kelemah lembutan Rasulullah terhadap umatnya. Karena memang Bapak sekalian, kata-kata siwak di sini kalau kita konteksnya adalah barang al-ud alladhi yatasawwaqu bi, itu tidak semuanya negara-negara punya siwak gitu. Tetapi nanti kalau kita hubungkan dalam kontekstualnya itu, bolehkah kita ganti dengan misalnya pasta gigi itu Pak? Ya. Pasta gigi misalnya. Sekalipun keutamaannya beda gitu. Keutamaannya beda. Ustaz saya enggak pakai siwak tapi pakai pasta gigi. Bagus enggak? Kalau secara menjaga kebersihannya dapat pahalanya, tapi dengan keutamaan siwaknya beda. Yang ketiga Bapak sekalian, fihi fadlu siwak inda kulli sholatin. Ada keutamaan siwak saat kita ingin sholat, Pak. Jadi orang yang sholat dengan bersiwak itu keutamaannya jauh lebih utama daripada orang sholat tanpa siwak, gitu maksudnya. Sehingga Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan min hadisi Ummi Darda, Ummu Darda marfu'an hadisnya, raq'atani bisiwak afdalu min 70 raq'atan bila siwak. Raq'atani bisiwak, 2 rakaat ya yang kita kerjakan dengan menggunakan siwak itu jauh lebih utama daripada 70 raq'atan, 70 rakaat bila siwak, tanpa siwak. Ya. Ini hadis dari Ummu Darda marfu'an. Jadi marfu'an itu hadis yang rofa, yang sanadnya sambung juga kepada Rasulullah. Ya, jadi rakaatani bisiwak, 2 rakaat kita menggunakan siwak itu Pak salat.
keutamaannya lebih utama dari 70 ya. 70 apa? 70 rakaat bila siwak tanpa siwak. Jadi Bapak sekalian kalau punya siwak di rumah boleh juga dibawa. Ya. Jadi keutamaan itu baru 2 rakaat. Kalau kita sholat wajib, kita siwak tentu keutamaannya luar biasa. Jadi hadis ini menunjukkan ada fadlus siwak inda kulli shalah. Keutamaan menggunakan siwak setiap kita ingin sholat. Wa hikmatul amr bihi. Nah, apa Pak? Di dalam hadis Nabi ada kata-kata la amartuhum bisiwak. Sungguh aku akan perintahkan mereka. Di sini hikmatul amr di sini lis-shalah ana ma'muruna fi kulli halati min ahwali at-taqarrub ila Allah Ta'ala. An takuna fi halati kamal wa nazafah izharan li syarafil ibadah. Tuh Bapak. Jadi hikmahnya ada perintah. Kalau kita ingin sholat disuruh menggunakan siwak. Salah satunya Pak, taqarrub ila Allah. Jadi segala kondisi apapun Bapak, maka salah satunya adalah kita taqarrub ila Allah. Untuk taqarrub kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha bagaimana kondisi kita sempurna dalam keadaan bersih. Izharan li syarafil ibadah. Untuk memuliakan ibadah kita kepada Allah. Bapak yang dirahmati Allah. Kalau kita misalnya sholat menghadap Allah, habis makan pete, habis makan misalnya, lalu kita sholat tanpa kita bersihkan, kira-kira enak nggak Pak kita sholat? Dibandingkan orang yang sebelum sholat dia gosok gigi misalnya, atau dia gunakan siwak, dia mandi, dia pakai wangi-wangian. Mana yang lebih nikmat kita tuh ibadah? Tentu kita mandi dulu, Bapak sekalian kita. Wudhu dulu, kemudian kita bersihkan badan kita, gosok gigi, atau kita pakai siwak. Lalu kita pakai wangi-wangi menghadap Allah, pakai baju yang bagus, baru Allah enak. Dibandingkan dia tidak mandi, wudhu iya, tapi habis makan yang bau-bau lagi, misalnya habis makan daging, pete, jengkol, lalu kita sholat, enak nggak rasanya? Nggak enak. Kata Allah, ya ente sholatnya ngadep saya begitu aja, mulut bau tuh, mulut bau. Padahal yang kau sebut adalah Subhanallah Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Tapi mulut ente bau. Jadi Bapak sekalian ketika nyebut nama Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, kita ucapan yang mesra. Itulah mengapa kita kalau sholat itu jangan terburu-buru gitu. Jadi kita supaya mesra di hadapan Allah, kita minta Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la, mesra kita. Ini kadang-kadang kalau kita sholat mau yang cepat-cepat, Subhanallah, Subhanallah, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau kita kata Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Engkau Tuhanku yang Maha Tinggi. Di saat itu kita bersyukur di hadapan Allah. Kita tempelkan salah satu anggota tubuh kita yang paling berharga sebagai tanda kita mengakui akan kelemahan, kehinaan diri kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Maka kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fa huwa sajid. Kedudukan hambaku yang paling dekat di saat dia sedang sujud. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya siwak ini hikmahnya taqarrub kepada Allah. Yang kedua, kebersihan daripada hati kita untuk disrafil ibadah, kemudian daripada ibadah. Filosofinya Bapak sekalian apa tuh? Kalau orang mulutnya udah bersih, ya, mulutnya udah bersih, dalam kondisi dia
kamali wa nazafati ila sarafil ibadah, maka secara pendekatan tasawufnya orang tersebut insya Allah lidahnya juga akan bersih, ucapannya jujur, itu tuh Pak. Perkataannya jujur, dan kejujuran ini Pak, itu merupakan jaminan seseorang akan masuk surga. Amin. Yang kata Nabi Pak, adminu li sittan admanu lakumul jannah. Jaminkan, berikan jaminan untukku, kata Nabi 6 saja, 6 kata Nabi. Berikan jaminan untukku 6 saja. Admanu lakumul jannah. Pasti aku jamin kamu masuk surga. Nabi minta jaminan kepada kita supaya kita ingin masuk surga. Minta jaminan Nabi. Apa yang pertama? Usduqu idza hadastum. Jujurlah kamu saat kau bicara. Jadi kalau orang yang menggunakan siwak memang secara zahirnya dia bersih, Bapak. Tapi kalau untuk dalam pendekatan tasawufnya tadi itu Pak, taqarrub ilallah li syarafil ibadah, maka salah satu fungsinya dengan ibadah itu apa? Nilai-nilai ibadah dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Usduqu idza hadastu. Jujurlah kamu saat kau bicara. Ini yang Nabi minta, supaya kita jujur dalam berbicara. Bersih dalam ucapan. Manis dalam setiap perkataan. Suami jujur sama istri, berkah. Istri jujur sama suami, berkah. Nggak ada bohong-bohongan tuh. Betul nggak? Bagi zaman sekarang, zaman medsos, Masya Allah, ujiannya besar Pak. Suami bisa aja tidak jujur sama istri, chatting-chattingan sama istri orang lain. Istrinya nggak mengalah, Bang. Kalau lu bisa chatting-chattingan sama istri orang, gue juga bisa. Gue bisa chatting-chattingan sama suami orang. Masya Allah. Kalau udah begini hancur gak rumah tangga? Hancur gak? Hancur. Gak jujur. Istrinya lagi tidur, suami chatting-chattingan. Dari mana tuh Bang? Enggak, ya teman-teman. Enggak jujur Pak. Maka kata Nabi, al-amanatu tajlibur rizqa. Kejujuran itu, sifat jujur, sifat amanah itu dapat mendatangkan rizki. Wal khiyanatu tajlibul faqr. Dan khianat itu dapat mendatangkan kefakiran. Maka kalau seandainya kita tidak jujur, hati-hati, rumah tangga hancur. Tidak jujur, usaha bangkrut. Tidak jujur, walaupun jabatannya tinggi, nggak berikan satu kebahagiaan sedikit pun Pak. Usduqu idza hadastu. Jujur saat berbicara. Jaminan tuh yang diminta oleh Rasulullah supaya kita jujur. Kemudian Bapak sekalian yang kedua, hikmah yang kedua, yaitu yahtamilu an yuqala hikmatu 'inda iradati shalah ma warada min annahu yaqta'u al-balgham wa yazidu fil fasahah. Jadi maksudnya itu kalau orang yang menggunakan siwak, salah satu fungsi siwak itu Bapak sekalian apa? Yaitu menghilangkan balgham, kotoran, reak-reak yang ada dalam tenggorokan kita. Kemudian wa yazidu fil fasahah, maka orang tersebut akan bertambah kefasihannya. Fasih. Jadi kalau seumpama seorang qori misalnya itu, maka dalam rangka untuk menjadikan suaranya itu pakai siwak mesti. Ya, siwak. Ini rahasia. Wa yazidu fil fasahah. Baca Qur'annya enak. Fasahahnya bagus ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ya dari hadis satu hadis. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salati ay ma'a kulli salati.
Baru satu hadis udah jam berapa? Ya udah jam 6 ya kayaknya. Kalau kebanyakan ya satu lagi. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama min naumi, qama istayqadha maksudnya. Jadi qama maksudnya istayqadha. Nabi apabila bangun min naum, dari tidurnya, yasusu fahu, mulut. Yasusu gosok-gosok. Jadi Nabi gosok-gosok mulutnya bisiwak, dengan siwak. Jadi betul tuh. Kalau kita bangun tidur Pak, ya, kita kamar mandi, salah satunya kita aktivitas kita gosok gigi, betul nggak? Ya. Jadi idza istayqadha min an-nawm, Nabi yasusu fahu bisiwak. Luar biasa Rasulullah begitu menjaga kebersihan jasmaninya, rohaninya. Pantas kalau Nabi sepanjang hayat hidupnya, usia 63 tahun, cuma sakit 2 kali. Wapi riwayatin cuma 3 kali. Ya, itu pun Pak, sakitnya itu karena racun dari orang Yahudi, wanita Yahudi. Yang kedua saat Nabi akan meninggal dunia. Sepanjang itu Nabi enggak pernah sakit. Kebersihan luar biasa. Fisiknya luar biasa. Di tengah beratnya tantangan dakwah, menghadapi peperangan dengan kaum kufar Quraisy, kaum Romawi dan sebagainya. Saya kira ini saja Bapak sekalian. Ya. Jadi intinya siwak, ya, sesuatu yang disunahkan. Silakan menggunakan siwak ya, kalau memang punya. Kalau seumpama tidak, bagaimana Ustaz kalau gosok gigi ya, pakai pasta gigi ya enggak apa-apa. Ya. Itu juga masih lebih bagus daripada tidak sama sekali gosok gigi gitu ya. Jadi Islam itu enak ya, fleksibel ya. Kalau Bapak punya siwak, atau 2 kali misalnya di rumah juga gosok gigi, pas mau sholat pakai siwak, lebih bagus, cakep gitu. Cakep. Enggak ada siwak, gosok gigi, cakep. Yang penting kali kayak menghadap Allah, jangan kita kotor. Termasuk baju kita Pak ya. Jangan sampai baju kita menghadap Allah lebih jelek daripada baju kita menghadap manusia. Hendaknya baju kita menghadap Allah lebih bagus daripada baju kita menghadap. Khususin tuh di rumah. Ini untuk sholat, jangan disentuh-sentuh. Ini untuk kondangan. Kan enak. Bedain. Jadi, oh Masya Allah, hambaku dengan pakaian yang bagus. Senang. Jangan pakaian udah lecek, udah bau untuk sholat. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Baju pada bau tuh. Ya. Kemudian, sholat dengan menggunakan siwak jauh lebih utama daripada tidak menggunakan siwak. Dari hadisnya, hadis Ummu Darda marfu'an, hadis ini marfu', raq'atani bisiwak afdalu min 70 raq'atan bil siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ya, dan sebagainya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat.